Cuman ya maksudnya itu bocah. Anjing. Ya kan gimana setelah lihat Anjir. video itu? Hah? Gila kan manusia tuh lebih jahat, Cok. Jahat, Tapi gue Daripada jujur iblis kayaknya. makin sini makin lebih takut sama manusia daripada Bener. setan anjing. Itu setan lihat itu aja minder tuh kayak "Kenapa segitunya anjing?" Perasaan itu tugas gue. Kenapa lu yang lakuin gitu? Halo. Hai. Ih kangen Halo. banget kita udah lama. lama Kangen banget. karena kan abis libur jadi Emang liburnya liburan? tidak dong. Tolong ya, ini Lebih ke Emang ada semester 7 liburan? enggak ada. Ada Kita loh tadi kata ngobrol liburan. nih sebelum tag ngobrol katanya Jia lagi pusing karena beberapa bulan lagi menghadapi realita enggak dong. kehidupan. Belum ke pernikahan. Sabar. Kaget Ntar ya, nih, gue ntar gua- kaget. aduh masih berapa tahun lagi deh doain nih. Iya. Masih Kita- jauh banget. Iya. Ini beberapa bulan lagi menghadapi realita kehidupan karena kan bentar lagi lulus. Kalau Oh iya sih. kalau tahun ini lulus. Lulus dong. Harus anjir. lulus Harus. acuing. Kayak Harus- gitu. kita belum opening. Oh Oh iya. iya. Selamat datang di Ruang Aman Podcast. Yang eksklusif di Spotify. amin. Belum. Tapi belum latihan dulu aja. Latihan. Ulangi ya. Selamat datang di datang. Ruang Aman Podcast. Tempat aman. Nah, kan Tempat Ruang bercerita tanpa Kan? dijudge. Kan Ini baru kalau aja udah- berapa Kan, minggu. Baru agak aja kita lupa. berapa episode udah lupa ya Iya, anjing. Aduh. Sorry ya guys ya. Tadi gimana? Tadi lanjut. Iya, yang mana? Yang tadi kan apa menghadapi realita kehidupan Iya, gitu anjing. beberapa bulan lagi. Beberapa bulan lagi Iya, kan. bentar lagi lulus. Bentar lagi lulus. Berapa bulan lagi? Sekarang Takut gak sih guys sama dunia luar guys? Gue tuh lebih takut banget. kan pacar gue kan yang maba itu kan, maksudnya dia baru semester 1. Terus dia tuh kayak ngomong gini, kamu bentar lagi mau kerja tau. Gue itu tiap malam gue mikir, ya anjir gue keterima di kerja di mana ya, Iya. terus gue bakal gimana ya, anjir kalau misalkan gue nganggur abis lulus gimana malah jadi beban gak akan dapet Padahal- duit padahal- lagi gitu loh. Padahal Gue mikirnya itu gitu. part of overthinking pacarnya kayak, kamu bentar lagi kerja udah dapat duit sendiri lah. Aku kan masih kuliah lah. Iya, Nah, ya sebenarnya itu sebenarnya gitu kayak sih. gitu. Nanti kan kayak kalau misalnya ada cowok yang lebih settle kayak gimana? Gimana Itu kalau kan nanti part of ada yang overthinkingnya. ya. ngelamar duluan? Dia biasa kayak gitu tuh mikirnya. Terus dia tuh kayak ngomong gini mulu, kamu kok nggak nyusun skripsi sih kayak orang-orang kata dia gitu. Terus gue bilang kan, ya kan aku belum bimbingan, 1 dosen lagi kata gue tuh. Terus enggak kali, kayaknya kamu masih betah ya katanya. Gak mau lulus tahun ini, mau nemenin aku cenah jor kata aing teh anjir. Duh nemeninnya kelamaan Iya. itu mah. Berarti dia lulus di semester 14. Amit ya Allah. Oh, Kalau jangan misalnya nemenin, Oh, tapi iya, kan betul, ya, betul. tahun inilah kalau bisa Iya gitu. amin. Guys doain ya yang denger ini, semoga kita Semoga bertiga bisa lulus tepat waktu. Amin. Iya, nanti kalau misalnya ini di ACC kita baru bisa spill deh gitu kan. Iya, tip and triknya, Iya. tips and triknya. Betul. Nanti deh kita bahas ya next episode Iya. Tapi tentang gimana persiapan ya untuk menyusun tugas Skripsi. akhir gitu. iya. Gue tuh kemarin abis ini kan apa nge-rewatch film kan. Lo tau gak sih ada film Korea yang ini tuh kayak bikin sedih banget sampai nangis. Yang ada apa sih badut sosis yang anak kecil dia tuh kayak lagi berangkat sekolah gitu terus diperkosa. Tahu gak sih? Tahu gue. Ih, gue nggak tahu. Terus apa? Pokoknya tahu, terus anak dijadiin kecil. film kan? Iya. Itu tuh dari kisah nyata. Itu dari kisah nyata. Yang dia Gua tuh diculik pas hujan-hujan pakai payung kan? Iya, itu Payung dari kisah kuning. nyata. Iya, Oh, pokoknya gue taunya yang pakai payung tuh, yang kuning tuh film hantu apa? Bukan bukan yang hantu itu. sih. Jadi kayak si anak kecil ini diperkosa terus sakit lah. Maksudnya dia masih hidup. Cuman kalau nggak salah tuh dia kantung kemih Iya. rusak. Jadi dia pipisnya tuh dipasangin apa gitu di pinggangnya gitu. Pokoknya sakit kasihan lah. banget. Sakit. Buang Tapi buang nggak bisa airnya dibiarin. gitu. Iya. Iya iya. Pokoknya gitu terus kasusnya tuh dihukumnya tuh dia tuh ringan karena bilangnya mabuk. Iya, Lah, keadaan Kalau gitu. mabuk kayak makin gede nggak sih harusnya? Karena kan deng- ini gimana? budayanya beda kan. Iya, Oh dengan, iya, itu di luar negeri dengan, ya. dengan alasan di sana tuh karena mabuk jadi kayak mungkin setengah sadar tapi kan anak kecilnya tuh nah film ini tuh nyeritain tentang pasca traumanya anak kecil ini. Ya Allah, apa sih Itu filmnya lebih- tadi? Gue lupa lagi judulnya Aduh, Itu apa. FOMO, banyak kok, gua lu FOMO. cari aja di TikTok. Tapi BTW
gue juga kemarin tuh baru lihat banget. Ini berarti masuknya ke pelecehan gitu kan? Iya. Gue tuh baru lihat kemarin di Instagram sama di Twitter tuh lagi rame banget ada kakek-kakek di daerah Bandung Coret ya. Tapi sekarang dia udah ini lagi. Udah gitu. menjadi ini. Iya, dia tuh lagi wudhu anak Di Cimahi kecilnya. ya, di Cimahi. Iya di Cimahi. Iya. Coret Tadi kan belum apalagi disebutin anjir. ya. Ya itu Iya, maksudnya biar gak gue sebutin tapi sebutin Bukan aja lah Cibiru ya. kok, bukan Cibiru. Bukan, Iya, iya. bukan. Cibiru masih Bandung kok, tenang aja. Kabupaten. Oh, ya. Ya Bandung kan tetep. Ya. Ya, nah ya udah. dia tuh si anak kecilnya tuh lagi wudhu dan tempat wudhunya tuh masih kelihatan dari luar gitu loh, jadi bukan tertutup. Nah ada yang ngevideoin kalau si anak kecil itu dilecehin sama bapak-bapak kakek-kakek gitu, nggak tua-tua banget, cuman nggak muda-muda banget ya, bapak-bapak lah, kayaknya kisaran umur 50-an deh gitu. Kok orang gila sih kayak. Dan lo tau nggak sih di Apa? video itunya tuh si anak kecilnya tuh masih ngelanjutin wudhu dengan posisi dia tuh lagi dilecehin, ngerti gak? Gimana sih maksudnya Ji? Ntar gue tunjukin videonya ya, gue nge-repost di Twitter gue repost gitu itu loh, gue kutip lagi, parah gue sih, retweet anjir. lah kalau di Twitter. Enggak, ini Itu enggak. gue bener-bener pertama ngeliat merinding banget. Gue pertama lihat tuh teman gue nge-share di Instastory Instagram, Ya. kayak dia tuh sebelumnya Instastory sesudah ini tuh bakal mengandung konten yang begini-begini gitulah. Terus gue Ya. penasaran kan, pas gue liat anjing gue langsung ih gila ini manusia. Tapi sekarang lebih nyeremin Anak anjir. kecilnya umur Mungkin SD sih. Dan itu kejadiannya kan lagi wudhu, berarti di masjid ya? tuh Di masjid. anjing Itu ini di mau tempat ibadah. Gila. Gue nggak tahu ya Bisa-bisanya, dosanya sebesar apa, karena Itu bukan cuma- dosa doang itu. Jahanam aja. Jahat Gila itu. gila banget parah. Dan pas udah ketahuan ada yang ngevideoin tuh, udah videonya tuh stop sampai situ. Nah gue nggak tahu tuh kelanjutannya, apakah dia tetap ngelanjutin atau udah langsung kabur, gue nggak tahu. Pokoknya cuma segitu aja videonya, dan itu aduh biadab Parah banget sih. Tapi kelakuannya. mungkin itu anak kecil itu tuh dia nggak paham juga kali ya, sedang apa nih yang gua alami sekarang. Betul, Iya. Iya bisa sih? jadi. Tapi itu bakal jadi Freezing ingetan jadinya. kan. Iya, Iya, Ya trauma maksudnya yang mendalam anggapan lah. dia kayak oh mungkin ini cuma pegang-pegang misalnya. Tapi kan ntar pas dewasa setelah dia tahu kayak apa itu Iya, iya, Cok, iya. masalahnya pelecehan, bukan apa pegang-pegang doang. apa? Gua belum lihat mau gua videonya liatin ya. sih. Coba gue lihat dulu deh. Kita lihat dulu. Itu tuh dimasukin. Iya, Tapi enggak deh kayaknya. Kayaknya cuma di gitu-gitu. iya. Cuman ya maksudnya itu bocah. Anjing. Ya kan, gimana setelah lihat Anjir. video itu? Hah? Gila kan, manusia tuh lebih jahat, Cok. Tapi gue Daripada jujur iblis kayaknya. makin sini makin lebih takut sama manusia daripada Bener. setan anjing. Itu setan lihat itu aja minder tuh kayak segitunya. anjing. Perasaan gua itu tugas gua. Kenapa lu yang lakuin gitu ya? Iya. Aduh, Gua aja cuma setan tuh kan bilang kayak gua aja cuma ngehasut anjing nggak sampai pegang-pegang. itu beda Ya banget kan setan langsung. nggak bisa pegang-pegang cowok. Iya makanya. Berarti Tapi kan, itu parah sih, itu parah Aduh. sih. Gue berdoa banget semoga dia bukan cuma dihukum di dunia doang ya. Ya itu pasti. itu pasti. Ya tapi walau alam ya, walau alam. Cuman ya itu. gue juga bukan manusia yang suci yang bebas dari dosa, tapi kayak ini anjing biadab banget bangsat. Gak masalah tadi videonya tuh sambil di slow mo dan pakai lagu. Astagfirullah, anjir. Gue gak tahu tuh dia setrauma apa anak kecilnya. Anjir. Nih, gua dulu waktu kecil pernah di catcalling sama bapak-bapak kayak tukang beca gitu. Pas gua mau OTW ke sekolah karena gua jalan dulu. Itu aja umurnya gua bikin- apa SD? SD itu aja bikin gua trauma kalau gua lihat bapak-bapak yang kayak modelan apa ya? Ya bapak-bapak kayak tukang beca gitu-gitu atau tukang angkot. Itu tuh gua traumanya takut banget, bener-bener kayak deg-degan gitu. Karena tiap- bentukannya kayak gitu yang lu Ah, lihat. Udah betul. Apalagi ini gitu loh. Yang bener-bener udah Disentuh dan disentuh, anjir gua gak Dan kebayang yang paling sih. ininya tuh kan kayak pasca trauma. Yang tadi kan pasca traumanya itu yang nanti Dan- kayak keinget pas gede iya benar, gitu. kita nggak akan tahu juga dia sembuhnya bakal berapa lama Berapa gitu ya lama, nggak sih? kapan. Dan kalau misalnya trauma yang kayak gitu tuh, misalnya kita lagi melakukan aktivitas apa gitu, tiba-tiba keinget tuh bikin kayak kita langsung distraction keinget. Trigger banget gitu, tau, ya, iya benar. bener. tahu, Trigger. aduh itu nyebelin banget sih. Tapi semoga ya si adik ini yang jadi korban dia Iya. tetap apa ya, nggak takut untuk melihat dunia lah ke depannya, maksudnya ya nggak Iya. sih, kayak takutnya Semoga dapat support yang Iya, benar. full juga gitu dari lingkungan lah. Iya. Awal dari lingkungan keluarga lah gitu. Cuman Tapi kadang ya di Indonesia tuh masih
zaman yang kayak kalau kita dilecehkan tuh korban yang disalahkan gitu ya nggak sih? Itu masih banyak. Walaupun sekarang udah lebih ini ya, maksudnya lebih melek lagi lah untuk sekarang Iya, ya kalau bisa dilihat gitu. Itu di komenan yang postingan tadi tuh gue sempat baca kayak kenapa adik ini tuh diajarinnya gimana ya, kata Teh, kok bisa-bisanya lagi digituin dia tetap diem aja. Cok, anjing. Jangankan anak kecil anjir. Lo nggak tahu kalau misalnya kita lagi kayak gitu nih, ini udah banyak banget cerita dari korban-korban pelecehan seksual. Kalau misalnya mereka lagi nge-share atau mereka speak up tentang apa yang mereka rasain, tuh pasti ada aja komen kayak gitu. Kenapa lo nggak kabur? Kenapa lo gak ngelawan? Nah itu Di posisi kayak gitu tuh nggak bisa ngelawan, guys. Kita tuh bakal freezing. jadi nge-freeze dan itu benar. ngerasa kayak ini gue harus ngapain gitu loh. Kalau bisa ngelawan juga ya pasti pada ngelawan lah ya, anjir. Apalagi tuh dia malah ngelanjutin wudunya gitu, kayak anjing, merinding banget gue ngeliat video itu. Kayak gue mungkin pernah jadi korban juga ya. Cuman korbannya ya walaupun jatuhnya malah sesama jenis juga kan. Cuman tuh kan cowok aja tuh bisa jadi korban, ya nggak sih? Dan korban cowok lagi anjing. Iya. Walaupun di situ ya sama gue juga freezing, tapi yang pada saat itu gue pikirin adalah gimana caranya gue menghindari hal ini tanpa terlihat menghindar, nggak tahu ya, itu kayak spontan aja gitu. Kayak kita nggak bisa mikir apa-apa, terus kayak ini apa, walaupun waktu itu pada saat itu udah lumayan dewasa kan, jadi kayak gue tahu nih hal-hal yang kayak gini tuh ada gitu. Cuman waktu itu gue kayak lebih baik ya udah gue coba untuk mungkin waktu itu nggak sedih paksa kan. Cuman kayak posisinya karena gue tidur juga gitu, jadi pas bangun gue coba untuk kayak ya udah pindah, entah gue ke toilet dulu terus pindah tempat tidur atau gimana gitu supaya menghindari hal itu gitu. Cuman dan itu proses untuk gue ngomong ke gurunya pun, ke orang tua pun ada prosesnya dulu gitu loh, nggak langsung kayak hari itu gitu, dan itu udah terjadi berkali-kali gitu. Jangankan di cewek gitu kan, bahkan di cowok pun ada gitu. Dan gak mandang umur juga ya. Iya sih. Aduh kenapa sih? Nenek-nenek aja tuh ada loh yang digituin. Tapi emang ada loh. Yang perempuan ke anak-anak kecil gitu kan? Enggak, maksudnya yang nenek-nenek jadi korban juga tuh ada. Kayak gak mandang umur, gak mandang jenis kelamin, gak mandang kasta. Pokoknya gak mandang apa-apa. Pelecehan tuh bakal terjadi di mana-mana. Jadi sebenarnya kita untuk menghindari pelecehan tuh harus kayak gimana sih? Anjing ya, itu mah emang SDM-nya aja sih. Itu balik lagi ke pelaku sih, karena kan itu kalau di luar kontrol kita. Kita nggak bisa ngekontrol sikap orang gitu. Cuman ya balik lagi ke orang itu sendiri gitu. Yang dimana mungkin ini adalah tugas pemerintah, enggak dong. Nggak masuk iyalah, untuk salah satu tugas lah yang harus yang harus dilakukan, gimana ada program untuk ningkatin SDM di Indonesia sendiri gitu. Soalnya sex education di Indonesia tuh masih minim banget dan masih dianggap tabu lah ya. Masih apa yang kita tahu gitu. Nah, tapi nggak memungkiri juga kalau misalnya adanya sex education itu bakal jadi ningkatin kesadaran diri terhadap sumber daya manusia di Indonesia gitu. Jadi kayak salah dong. Iya, itu balik lagi juga ke pribadinya, walaupun dia dari kecil udah diiniin kayak nih udah dikasih sex education gitu ya. Dan tetap aja anjir. Dan anak kecil kan nggak bisa langsung kayak kita kasih tahu. Mungkin kita bisa kasih tahu secara halus kan, kayak biasanya bagian ini jangan dipegang sama orang lain, bagian ini. Tapi kan mereka belum tahu kayak kenapa. Kita nggak bisa ngomong kayak itu tuh pelecehan seksual, itu tuh nanti kamu bisa hamil, kan kita nggak bisa langsung ngomong kayak gitu. Kalau gue ke ponakan gue tuh anak kecil, gue suka kayak gitu kan. Kalau misalkan dia nanya kenapa nggak boleh dipegang gitu kan, anak kecil tuh banyak kenapanya ya. Tiap kita ngejelasin sesuatu, gue lebih kayak gini, karena ini kepunyaan kamu gitu. Gak boleh dipegang sama orang lain gitu. Sama kamu juga gak boleh megang kepunyaan orang lain gitu. Gue kayaknya ngejelasin kayak gitu, tapi tergantung umur juga kali ya. Iyalah pasti gak sih. Iya, penjelasannya beda-beda gitu. Tapi balik lagi sih, jadi orang tua tuh ternyata mendidik anak untuk bisa paham sama sex education tuh kayaknya susah juga gak sih? Iya masih. Kalau misalnya dari yang Jia tadi ya, dia bilang kan untuk ngasih tahu dari kecil kalau itu tuh kepunyaan kamu, nggak boleh dipegang orang lain dan nggak boleh ini.
nanti bakal ada ini nggak ya kepikiran kayak malah takut ke arah pernikahan, takut gitu sama kan. lawan jenis Ya, kayak gitu takut nggak sama sih lawan Ji? jenis, terus dia milih kayak ya udahlah, malah jadi ditakutkan malah jadi sejenis kan. Bukan si Mima gitu nggak sih Ji, kayak gue pakarnya gitu ya, kayak dia tuh nanya Ya kayak enggak, gue lu pakar. dari tadi tuh kayak konsen banget ke anak kecil, kan keibuan banget ya ini Iya, kawan-kawan. emang udah fix nikah sih. Ya udah fix nikah emangnya juga, cuman nggak sekarang ya masa Iya. lu nggak nikah. Kalau Tapi misalnya ya gitulah. kalau ini ya kan gue udah nggak cukup juga sih, udah lumayan tahu lagi, suka ngikutin apa parenting gitu. Oh, udah mempersiapkan diri ya Ji ya. Iya, gue nggak mau jadi orang tua yang nggak tahu ya. Nggak diberesin tuh. Nah itu tuh mungkin ya bisa dengan cara dia kan semakin bertumbuh, pemikiran dia semakin berkembang, dia juga punya lingkungan baru yang mungkin ada informasi-informasi yang dia dapat dari lingkungannya juga. Nah gimana caranya kita tuh sebagai orang tua tetap memberikan apa namanya pengetahuan Edukasi, bahwa advice. kalau misalnya seks itu tuh bahaya kalau misalkan dilakuin sebelum waktunya, atau misalnya Tanpa kayak concern. iya tanpa concern, dan biar bikin dia nggak takut itu mungkin ya itu kita harus tahu dulu gitu umur dia segini, dia harusnya dikasih informasinya segini, dikasih informasi segini. Oh Jadi iya, makin sesuai umurnya sesuai umur aja dia, gitu ya. iya. Atau kalau misalkan kan anak kecil juga sampai kayak umur SD kelas 5-an gitu ya udah mulai mengerti gitu kan. Itu pasti banyak nanya gitu, kenapa ini nggak boleh, kenapa tuh pasti ada aja di anak kecil tuh. Ya itu gimana kita caranya jadi orang tua harus bisa memberikan pengertian yang emang masuk ke pikiran dia juga, dia tuh mengerti gitu apa yang kita maksud. Mungkin kayak gitu bisa. Ya, bisa sih, tapi ya kan ilmu parenting akan terus berkembang. Ilmu padi kan? abangku. Ilmu padi abangku. Tipis-tipis aja abangku. Aduh. Apa tadi? Tapi balik lagi anggapan ke case pelecehan seksualnya ya gitu. Ngeblank ntar. Anjing. Tapi balik lagi tapi balik lagi ke case pelecehan seksual ya. Gimana? Kayak hal itu tuh, aduh anjing kuanya, ngeblank lagi. Gue aja boleh gak? Aja boleh nggak? Mau Boleh, nanya ke si Mima soalnya. Boleh. Yaudah. Tapi gini ya, kan tadi gue udah bahas-bahas kayak tentang, gue udah lumayan inilah belajar parenting gitu walaupun belum cukup ya ilmunya, karena ilmu kan terus berkembang kan. Nah gue kan sering banget nih ngedenger kalau Mima tuh mau child free kan, ya kan? Pernah nge-spill lah. Iya gitu. pernah ada pikiran. Pernah ada pemikiran aja. Pemikiran belum, aja. belum Pemikiran. fix ya, Iya, belum fix. belum tahu ya. Ya Nggak belum ada yang tahu. Tapi nggak ada yang lu, tahu. maksudnya dengan lu pernah terbesit pikiran itu tuh, tapi lu tetap ngikutin gak sih kayak ilmu parenting, gimana cara jadi orang tua yang baik gitu? Ya pastilah, maksud gue terlahir dari keluarga yang menurut gue bukan keluarga yang baik-baik banget. Jadi pasti ada pikiran buat ntar gue kalau jadi orang tua nggak akan deh kayak bakal ngajarin anak bakal gini. Jadi pasti nyari tahu sih tetap ilmu parenting tuh. Atau mungkin lu nyari taunya bukan untuk anak lu, tapi untuk kenapa ya gue bisa jadi kayak gini, ternyata orang tua gue tuh tidak menerapkan sistem yang ada di ilmu parenting, atau kayak gitu mungkin. Ada dua hal itu. Kalau gue tuh belajar untuk kenal diri sendiri lewat ilmu psikologi. Kalau misalnya si parenting ini juga emang ilmu psikologi, cuman beda gitu loh ranahnya. Ini ada emang ini dulu. Enggak, yang lanjut aja apa. Anggap aja tukang bakso tahu lewat. Tapi emang bener. Lanjut. Tapi emang sepenting itu guys, mempersiapkan ilmu parenting dari seusia kita tuh. Dan gak harus perempuan doang lagi yang pinter parenting tuh. Ya mungkin ini juga bisa jadi salah satu cara untuk meminimalisir pelecehan seksual ini juga kan. Iya. Betul. Ya dengan kita ngasih tahu, apalagi anggapan ke anak-anak kita ya, kalau diambil dari yang si Jia tadi, jangan maksudnya ini kepunyaan kamu dan kamu juga nggak boleh pegang kepunyaan orang lain. Itu kan secara gak langsung juga ngasih tahu untuk kita nggak boleh melakukan pelecehan seksual gitu, apalagi tanpa concern. Tentu sih pelecehan seksual kan memang pasti tanpa concern ya. Maksudnya nggak ada yang kayak kesepakatan gitu, nanti aku melecehkan kamu ya. Boleh. Yes please. Itu masih dia sih kayaknya. Astagfirullah. Tapi ya kalau misalnya
kalian ngelihat gitu dari banyaknya kasus sekarang di media sosial tuh nggak sedikit loh anak kecil yang dilecehin. Bukan dilecehin, mereka tuh sama-sama mau untuk melakukan itu. Gue lihat juga tuh yang anak-anak SD apa anak SMP, mereka tuh di satu gubuk gitu. Bareng-bareng tapi beda ruangan gitu loh di gubuknya dan melakukan hal itu secara bersama-sama. Yang gue bingung, kita balik lagi ya, apakah itu karena peran orang tua yang kurang atau memang mereka tuh lingkungannya terlalu keras gitu. Jadi kayak mereka udah mengerti lebih dulu. Tapi gitu. Balik lagi deh ya, gue tanya sama kalian berdua, pertama kali lu ngelihat situs biru itu kapan? Aduh, ini orang tua gue dengernya ya. Gue SD tapi bukan dari situs biru, tapi lebih ke dikasih tahu sama paman. Dicekokin kan? Ya jadi kayak dia atau bilang punya video ini. Lu tau gak sih kayak HP zaman dulu terus dibikin folder kayak A B C D E sampai Z, terus nanti dibuka lagi ada 1 sampai berapa gitu sampai 100. Foldernya banyak gitu, subfoldernya. Pengalaman banget ya. Ya gue dari situ sih, dari situ udah mulai berapa? Kenal. Itu gue SD kelas 3, kelas 4 tuh kan. Lu gila. Gue SMA kelas 3, Cok. Demi sih? Allah. Nggak bohong, gue SMA kelas 3. Anjir, itu udah matang sih kalau umur segitu. Iya. Tapi lu pertama kali lihat kaget kan pasti, Ji? Atau gimana? Jadi karena kalau misalnya ngedenger kayak gitu tuh udah sering dari obrolan teman-teman gue gitu. Gue juga suka ikut nimbrung, padahal gue juga belum pernah belum pernah melakukan dan nggak tahu juga kan kayak gimana gitu. Kelamin cowok aja gue tuh tahu dari anak kecil aja gitu. Maksudnya yang dia yang anak-anak mau mandi. Yap, betul. Jadi gue pertama lihat emang shock dan kayak oh gini ya gitu. Oh kayak gini ya caranya gitu loh. Jujur gue juga dapet video-video kayak gitu tuh kayaknya SD deh. Hah? Kok kalian SD, kok ini sih? Apa gue yang terlambat? Tapi kalau gue ini gara-gara dulu masih musim warnet, iya nggak sih? Oh iya. Zaman SD masih musim warnet, terus gak tahu tiba-tiba lagi buka-buka apa keluar yang kayak gitu tanpa kepengenan lu kan? Gitu loh. Oh iya, gue baru ingat sebelum ke arah HP ya, sebelum di HP. Jadi gue tuh dulu ini ada cerita sih. Kayak dulu gue di rumah nenek gue tuh ada satu kaset gitu. Iya. Gambarnya tuh ada 2 kaset. Yang satu tuh emang dari covernya udah kelihatan kan, film luar. Tapi yang satu lagi tuh gambarnya tuh SpongeBob. Sumpah, bukan cover sih, apa sih? CD-nya tuh atasnya tuh gambar SpongeBob gitu. Iya, stikernya tuh SpongeBob. Terus dengan kita kan masih bocah ya. Iya. Kata paman gue tuh kayak bilang kayak nonton ini kartun katanya tuh. Iya. Kita nonton tuh mamangnya. Terus parah nih. Terus kita nonton ya SpongeBob tapi kompilasi, jadi kayak begitu. Oh, kartun tapi enggak. Oh, ini enggak sih yang kompilasi, lu tau maksud video-video kompilasi tapi lagi kayak gitu. Jadi tadi gue praktekin pakai tangan ya. Iya. Oh, kayak gitu. Betul. Jadi emang video-video terus kan kaget tuh, terus pas di setel satu lagi. Itu yang punya nenek lu? Kakek kayaknya. Ya Allah, Jar. Terus itu satu lagi tuh kalau gue masih inget nih. Nurun ke elu. Enggak dong. Dan gue tuh lihat satu lagi. Ini gue masih inget alur ceritanya. Jadi kayak ada tukang pos gitu, cewek. Terus mau ngirim pos kan di luar negeri, ada apa sih di pintunya ada bolong kotak gitu kan. Iya. Dia kayak lagi masukin pos, terus tiba-tiba denger sesuatu suara, terus dicek dan ya ada di dalam yang sedang melakukan, dan yang di luar tuh kayak ya lu tau kayak Nah itu sih kayak awal-awal. Terus yang di HP gue juga inget yang di HP tuh di kandang kuda, pemeran laki-lakinya kayak Messi. Sumpah, gue masih inget sampai sekarang. Bisa inget ya kayak gitu. Emang anak kecil tuh kan ingetannya kuat juga ya. Jadi bakal keinget. Tapi gitu. di situ sih gue mulai bercandaan. Gue gak pernah berani untuk bercandaan seperti itu sampai ke SMA kayaknya. Tapi bukan bercanda ke
arah cewek ya. Nggak dari SMA sih gue udah lumayan ngerti untuk tidak melakukan hal-hal tersebut ke cewek, apalagi tanpa concern gitu loh. Ya kalau misalnya dengan concern gitu, bercandaan, kayak dulu ada temen gua suka nyebit tete gua. Kaget cute ke gua. Cute ke gua, terus gua kayak kalau ya mungkin kayak bercanda kayak coba aja gua bisa cubit balik gitu, tapi kan gua gak bisa gitu kan, lebih ke arah sana. Jadi kayak enggak tiba-tiba gua cubit balik, enggak dong. Tidak. Tapi ada bercandaan-bercandaan kayak gitulah. Iya, paham gua. Ya, tapi kan itu dengan concern kan, kita sama-sama bercanda gitu, bukan yang nah iya itu maksudnya emang ya kadang-kadang pelecehan juga sering terjadi di tongkrongan kita sendiri. Pernah gak sih lu kayak lagi tongkrongan gue cowok semua sih. Oh iya ya. Enggak gue. Ini kan cewek, ada 2 cewek, gue sendiri ya. Lanjut. Iya kan, kalau gue bukan tongkrongan sih, kayak teman-teman main tuh kadang ada yang cowok-cowoknya banyak, ada yang cewek-ceweknya banyak gitu. Ketika emang lagi ngobrol sama anak-anak cowok tuh kadang bercandaannya tuh menurut dia bercanda, tapi menurut gue bercanda lu kelebihan bro. Contoh? Gitu. Apa ya? Kayak misalnya gue sama pacar gue gitu kan. Terus ditanya, Gung, yang itu yang pacar lu gedean yang mana? Yang kanan yang kiri? Terus ya emang ukurannya beda kan ya Ji? Iya betul. Beda. Iya lanjut. Ini jadi kikuk deh. Terus ubah. Iya jadi ditanya kayak gitu. Terus pacar gue yang kayak ngebecandain juga, cuman menurut gue kayaknya itu bukan bercandaan yang harus diomongin gitu di tongkrongan sebanyak itu orang gitu. Ngerti gak sih? Iya paham itu gak ini juga gak sih Mas tuh untuk itu ada lunya gitu. Ada. Apalagi kayak gitu. Aduh parah sih. Kan maksudnya jadi kan gue yang nggak enak gitu gimana, loh. ya, karena pasti ya bukan pasti juga sih. Gue takutnya pandangan mereka tuh langsung tertuju ke situ. Iya. Itu loh yang bikin gue jadi rada risih dengan bercandaan cowok yang kayak gitu. Tapi itu sering sih kalau gue gue nggak pernah langsung kayak lu tadi gitu kan. Cuman kalau lewat misalnya pacar gue bikin story gue gitu misalnya. Nah ada tuh komen-komenan dari teman-temannya tuh yang kayak kumaha ngeunah teu gitu-gitu loh, kayak atau kayak iya tahu. Jeung nu bareto ngeunahan mana atau kayak gitu-gitu loh, kayak apa sih gitu. Anjir. Terus aku baca kan. Terus terus gue tuh bilang kayak apaan sih teman-teman kamu kayak apa otaknya otak-otak ini ya kayak gitu semua. Terus kayak cowok biasa ya jangan dibiasain yang kayak gini gitu. Anjir. Iya tuh gimana sih Jar? Maksudnya kalau gue nggak baca kan berarti dia bakal fine aja dong ceweknya digituin kan. Tapi emang di situ jawaban cowok gue kan, kalau tadi si Mima lebih kayak ngeladenin gitu kan, ke pacar gue mah dibecandain balik gitu. Kalau pacar gue mah lebih kayak maneh meureun tah gitu-gitu teh geningan. Bukan itu, emang gue cukup nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kayak maneh jadi gak enak gitu sih. Tapi tetap aja gue kesel, kayak gue lo mandang gue apa anjir gitu. Iya. Gitu. Tapi maneh nih sebagai posisinya cowok gitu kan. Gua ya. Dan posisi lu juga sekarang udah punya cewek. Iya. Kalau ada cowok yang ngegituin cewek lu gimana? Gue pernah ada di tongkrongan paling deket gue gitu kan. Ada yang bercanda kayak ya semacam kayak gitulah, entah kayak misalnya gue tidur sama cewek lu atau bercanda-bercandaan ke arah sana gitu sih, itu enak. Gue pernah satu kali gue bilang kayak ke mereka kayak coba posisinya dibalik deh, gue gituin cewek lu gitu. Gue bercandain kayak gitu ke lu dengan bawa nama cewek lu gitu. Lu enak gak gitu digituin. Gue sempet, tapi nggak sampai clash ya, tapi dia juga kayak mengerti, sorry gitu dan lain-lain. Tapi ya di satu sisi gue nggak enaknya karena ya gue nggak mau cewek gue jadi objek seperti itu. Walaupun gue tahu kita sedekat itu bercanda, cuman masalahnya ini adalah objeknya ke orang yang gue sayang dan objeknya orang lain gitu, bukan ini ke gue. Cuman ya apa ya tadi maksudnya kalau lo bercandain misal kayak titit lo kecil. Langsung ke gue gitu, gue nggak apa-apa gitu. Tapi kalau objeknya ke orang lain dan apalagi orang lain itu penting buat gue ya, jelas gue waktu itu sempat kayak
Makanya gue berani ngomong kan, karena seenggak enak itu gitu. Walaupun misalnya cewek gue nggak baca ya, nggak tahu juga gitu, dan gue nggak. Tapi emang benar ya karena kalau ini misalnya jadi tahu anjing. Iya, dia tuh dengerin tiap episode tai. Ya bagus lah, support. Iya support. Iya bagus. Cuma kan ini kesepil. Tapi gue mau nanya lagi. Katanya tuh ya, kalau di tongkrongan cowok-cowok, ketika misal lu bawa cewek gitu, si Jarpan bawa cewek ke tongkrongannya cowok-cowok semua nih, pasti si cowok-cowok itu tuh mikirin hal-hal yang gak baik ke cewek lu. Ngebayangin dia lagi apa, atau ngebayangin sama si ini lagi ngapain, gitu gak sih? Ya, ya beberapa kadang ada yang kayak gitu, dan bahkan gue sendiri ya balik lagi ke seberapa deket pertemanan lo aja sih. Kalau gue kan kayak mungkin gue bercanda kayak misal gue ngajak main game nih teman gue kan, kayak login yuk Mobile Legends. Terus dia bilang kayak nggak bisa lagi sama cewek gitu. Oh ya udah, paling pas anggapan pas in game kayak si ada yang nanya si A kemana gitu. Dia lagi sama ceweknya tuh lagi apa gitu, kayak lebih ke arah sana, tapi dengan concern ya gue tetap concern ke arah si cowoknya untuk ngebacandain si cowoknya temen gue ini, bukan tidak melecehkan si ceweknya gitu, lebih ke arah sana. Kalau gue ya tetap ya balik lagi, lo nggak apa-apa bercandain gue gitu, tapi jangan ke ceweknya gitu. Kalau di pertemanan gue ya kayak gitu. Karena ada kasus juga tuh Ji. Gimana? Yang waktu itu tuh ini nggak tahu ya masuknya tuh apa, cuman ada tongkrongan cowok-cowok. Nah si orang-orang ini tuh ada salah satunya ngomong, gua setubuhi ibu lu gitu. Nah si cowok yang ngerasa ini ibunya dilecehkan langsung ngebunuh si orang yang ngomong gitu. Oh gue lihat itu kasus. Tapi ini bentar azan dulu, jadi stop. Oh iya, itu gue tahu tuh kasus yang itu tapi tetap bersalah lah ya, maksudnya dia kan tetap diproses secara hukum kan. Cuman itu berlebihan sih jatuhnya bercandanya, apalagi bawa apa ya, ke pacar aja udah gedek gitu, apalagi orang tua ya gimana dia nggak ini gitu. Ya gitu loh, maksudnya orang-orang zaman sekarang tuh ya Ji ya lebih jahat-jahat ya daripada iblis itu tadi. Iya, lebih nyeremin manusia zaman sekarang tuh. Kita bisa lihat ini di film drakor, bukan film, di drama Korea yang lagi hype banget tuh, yang baru keluar kemarin, yang My Demon. My Demon tahu? Enggak. Gue pernah dengar. Ada itu kan film apa ya? Kalau yang kayak gitu fantasi lah ya, maksudnya. Jadi demon yang jadi demon aja tuh, gimana ya? Si demon aja tuh kelakuannya tuh nggak se-demon orang-orang di cerita itu gitu. Nah, iya. Ini banyak yang komen kayak gitu, kayak keserakahan. Gue ada rekomendasi film ya, seru banget ini. Tapi nanti di luar ini film hantu Korea juga seru banget. Tapi balik lagi ya tadi ke pelecehan seksual kayak gitu, mungkin buat teman-teman ya yang punya juga cerita, yang kalau mau cerita juga, bukan pengalaman, pernah mengalami hal-hal serupa gitu. Terus kayak pengen nyari tempat yang apa ya, yang kita bisa aman bercerita untuk gitu, bercerita, untuk sebagai apa ya, sharing aja, mau didengerin aja gitu loh. Iya, sharing, atau misalnya supaya melegakan diri aja gitu daripada ditahan sendiri. Karena kalau ditahan suka gedek sendiri ya nggak sih? Iya, tapi walaupun emang susah sih untuk cerita hal kayak gitu, karena ke-trigger kan ya. Iya dong. Iya, tapi gak apa-apa, siapa tahu ada kan yang mau, dan belum tahu nih teman yang pas yang teman yang pas untuk mendengarkan gitu, dan sharing juga kan ke orang-orang gitu. Mungkin boleh ke kita, ke Instagram @ruangamanpodcast. Ini kenapa jadi ini ya, nada bicaranya kayak itu sedih banget, karena kan apa ya, miris aja gitu. Karena banyak kayaknya banyak banget sih masih kejadian banyak sih angka di Indonesia tuh kasus-kasus yang kayak gini tuh ini banget gitu. Ya kita berharap juga lah, semoga pemerintah juga nih nanti nih ya, ini program-program pemerintah presiden terbaru, semoga dia memberikan program yang apa ke arah situ gitu ya. Iya, Mas tuh ada program kebijakan untuk melindungi orang-orang lah, bukan wanita aja kan lah ya. Lebih ke mengedukasi dan ya menyediakan juga kayak
astagfirullah apa organisasi atau kayak mungkin Udah ada sih. Iya udah ada Iya. memang, cuman kan sekarang tuh ya kalau misalkan ada orang yang jadi korban tuh malah mereka tuh nggak mau juga tahu kayak lapor-lapor kayak gitu, takut diincer sama si pelakunya. Jadi semoga ya pemerintah tuh apa ya bisa melindungi caranya gitu loh. korban-korban pelecehan seksual lah kayak gitu, concernnya ke arah sana gitu. Nah Gitu. ini mumpung lagi panas-panasnya kan, Apa tuh? Panas apa? politik. Oh Iya. Iya, lagi panas-panasnya. Jadi Iya. mungkin ini bisa jadi salah satu yang diperdalam lagi lah, concern diperdalam lagi gitu, concern di dalam hal ini gitu, Iya, di dalam betul. pelecehan seksual ini gitu. Ya, boleh ya untuk Tolong, paslon iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini untuk semuanya, tolong didengarkan. Tolong, iya. aspirasi kita ini. Karena jangan ini benar sih kalau kita harus mikirin juga kayak tatanan negara dan lain sebagainya ya, Iya. ekonomi dan ya sektor-sektor lain tuh emang harus dipikirkan, tapi coba dong lebih ditekankan juga kepeduliannya terhadap SDM, karena Indonesia tuh bener-bener menurut gue masih kurang banget lah Iya Satu lagi. kata SDM buat ini deh, buat Indonesia penutup satu kata untuk pelaku. untuk pelaku apa ya? Satu kata. Gue deh Apa? bajingan. Gue kepikiran itu juga lagi. Anjir Ya. diambil. Kalau dari gue gak tahu ya kata-katanya apa, cuman maksudnya dibalik si korban ataupun dibalik dari si tersangka itu pasti ada background yang mencetuskan si orang itu jahat gitu. Iya. Iya. Jadi ya udahlah, anjing. Dia udah panjang nih. Satu katanya Anjing. anjing. Bagus sih. Lu Iya, apa? kalau gua stop lah. Stop. Stop. Udah Oke, gitu stop. karena ya kalau yang udah melakukan stop gitu. Kalau yang belum melakukan stop juga Jangan jangan lah. Iya. gitu. Tuh. Ya udahlah. Iya. Aduh, semoga tidak ada korban-korban lagi ya. Satu lagi deh tolol. Anjir, jangan Udah, dijudge udah. gitu dong. Iya. udah. Dadah, bye-bye. Bye.